Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tatma'innu biha qulubuna wa tansharu ilaiha suduruna wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu adda ar-risalah wa ballagha al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kaum muslimin wa zumratul mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Al-hathu 'alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umri. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menulis bab anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anjuran Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk memperbanyak kebaikan di usia tua. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ahqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah ila akhiril ayah. Imam An-Nawawi memerintahkan dan menganjurkan dalam kitabnya sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya ketika kita memasuki usia 40 tahun maka kita sudah mulai fokus konsentrasi untuk beribadah. Dan ini diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir, naqalu bahwa ulama menukil dan menjelaskan apa kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, anna ahlal madinati kanu idza balagha ahaduhum 40 sanah tafarraga lil ibadah ay takhalla 'anil awaiq wal 'alaiq wa jahada fi taatillah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa para ulama menuturkan penduduk kota Madinah yang didiami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jika seseorang dari mereka sudah berusia masuk 40 tahun maka tidak ada di antara mereka kecuali sudah mulai fokus, konsentrasi untuk ibadah dan meninggalkan segala sangkut paut yang tidak berkaitan dengan ibadah.
mereka mulai konsentrasi. Mengapa kaum muslimin rahimakumullah? Sebab umur umat Nabi Muhammad ini sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qallama man yajuzu dzalik. Dan sedikit sekali kata Rasulullah ada orang yang usianya melebihi 70 tahun. Karenanya kalau seseorang sudah berusia 40 tahun, berarti kata Rasulullah dia sudah diberikan usia panjang. Dan dia menjalani kehidupan tinggal sepertiga lagi. Karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ini Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim, yaitu ayat sebagaimana yang tadi saya bacakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, maka turunlah para malaikat, yaitu diceritakan oleh para ulama bahwa menjelang meninggal dunia, siapa orang yang di dunia hidupnya istiqamah, dijelaskan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan istiqamah apa maknanya? Ay lam yarwighu rawghana tha'lab. Kata imam dan sahabat utama Rasulullah SAW yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, istiqamah sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, yaitu mereka tidak celingak-celinguk seperti celingak-celinguknya serigala. Itulah istiqomah. Mencari rezeki, cari yang halal. Tidak usah tengok kiri, tengok kanan yang enggak jelas. Yang syubhat apalagi yang haram, tinggalkan. Cukup ambil yang halal. Ini namanya orang muslim yang istiqomah dalam mencari rezeki. Beragama Islam, pilihlah Islam yang lurus, ahlu sunnah wal jamaah. Tidak usah ikut-ikutan Islam kiri, Islam kanan. Karena berarti orang itu masih celingak-celinguk. Dan orang yang Islamnya masih celingak-celinguk, berarti orang itu belum istiqomah. Ada aliran sesat, ada aliran kiri, aliran kanan, dia ikut-ikutan. Berarti orang ini belum istiqomah dalam akidahnya. Itulah mana istiqomah. Abu Bakar Siddiq menjelaskan radhiyallahu an bahwa istiqomah berarti orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Setelah kita mengatakan raditu billahi rabba, aku rela bahwa Tuhan Allah adalah Tuhanku. Wabil islami dina, Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku rela Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Maka orang ini diperintahkan oleh Allah, thumma istaqamu, supaya mereka istiqamah, yaitu tidak boleh mereka menyentuh atau menjalani atau melakukan hal-hal yang berbau dengan kemusyrikan. Kalau ada orang semacam ini, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang hidup di dunianya istiqomah, cukup mengambil rezeki yang halal, cukup memilih Islam yang lurus, maka di akhir hayatnya tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun sebelum orang ini meregang nyawa, maka malaikat tatanazzal turun, alla takhafu wa la tahzanu, dan malaikat menghibur orang mukmin ibadah ini. Hei, janganlah engkau takut menghadapi hari yang akan datang, hari akhirat. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih meninggalkan anak dan istrimu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Malaikat mengatakan, kami yang akan menjaga anak istrimu sepeninggalan kamu. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kewajiban seorang beriman di saat dia berusia akil balik,
sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Izzul Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah Thahawiyah, ketika seseorang itu berusia akil balik, maka sesuatu yang wajib dipahami dan dipelajari adalah yang pertama, yaitu dia istiqomah dalam Islamnya, beribadah secara lurus, yaitu bakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah ta'ala, mempelajari akidah. Karenanya Imam Ibnu Al-Izzil Hanafi menjelaskan, tidak ada ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim ketika berusia akil balik. Tidak ada ilmu yang paling pertama wajib dipelajari kecuali ilmu akidah. Sebab kenapa? Dengan akidahlah seseorang itu akan tenang hidupnya. Dia akan mengenal Tuhannya, sifat-sifatnya, kebesaran Rabbnya. Dialah yang menolongnya, dialah yang memberikannya rezeki, dialah yang memberikannya hidayah. Sehingga hidupnya akan tenang, dadanya akan diisi oleh hikmah, langkahnya akan lurus dan mendapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dengan cara mempelajari akidah. Yang kedua, setelah seorang itu benar berislamnya, benar ibadahnya, benar istiqomahnya, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Apa kewajiban yang kedua kaum muslimin? Allah menjelaskan. Setelah menjelaskan kewajiban pertama adalah kita beribadah kepada Allah dan istiqamah dengan sepenuh-penuhnya istiqamah, maka yang kedua adalah Allah berfirman, dan kami berwasiat kepada manusia biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya untuk berbuat bakti kepada keduanya. Di mana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, ibunya telah mengandungnya dengan keletihan di atas keletihan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, ibunya mengandungnya, menyusuinya sampai menyapinya dalam tempo 30 bulan. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir apa yang dimaksud 30 bulan. Di zaman Utsman bin Affan terdapat seorang wanita yang kedapatan dia melahirkan, dari semenjak hamil sampai melahirkan, ternyata usia kandungannya sampai melahirkan hanya 6 bulan. Maka sang suami datang, wahai Amirul Mukminin Utsman bin Affan, istri saya telah selingkuh. Utsman bin Affan hampir merajam wanita ini. Kenapa? Dari semenjak dia hamil sampai melahirkan ternyata hanya sampai usia 6 bulan. Sampailah berita ini kepada Imam Ali radhiyallahu an, yaitu menantunya Rasulullah SAW, dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Hatta idza balagha, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, ibunya mengandungnya, menyusuinya hingga menyapinya sampai 30 bulan. Tidakkah engkau membaca ayat ini? Saya membaca. Tapi pahamkah engkau maknanya wahai Amirul Mukminin? Apa itu wahai Ali bin Abi Thalib? Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa aqallu muddatil hamli ilal wada'i, paling minimal masa seorang wanita itu hamil sampai melahirkan itu 6 bulan. Ditambah 24 bulan, yaitu bahwa ibunya menyusui dianjurkan lengkap 2 tahun, yaitu 24 bulan. 24 ditambah dengan 6 bulan, 30. Maka ini wanita tidak berzina. Wanita ini adalah wanita yang benar. Dia memang hamil dan melahirkan ketika dia berusia kandungan baru 6 bulan. Dan itu, kata Ali bin Abi Thalib, masa hamil yang tersingkat. Akhirnya wanita itu selamat dan tidak dirajam, dihukum mati, dilempar dengan batu oleh Utsman bin Affan. Kenapa? Berdasarkan ayat tersebut. Kaum muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah, hilanglah persepsi saya. Ketika saya membaca ayat ini, kita sering berpersepsi bahwa ada wanita dia kok hamil
hanya sampai usia 6 bulan melahirkan. Kenapa? Sebab dalam ilmu medis ada besar kemungkinan dan ada kemungkinan wanita itu dari mulai hamil sampai melahirkan usia 6 bulan. Lalu kaum muslimin rahimakumullah, itulah kewajiban yang kedua. Kewajiban kita yang kedua setelah bakti kepada Allah adalah bakti kepada kedua orang tua. Sehingga menjelang Rasulullah naik mimbar, diriwayatkan ketika Rasulullah SAW hendak naik mimbar, dia mengucapkan amin, amin, amin. Setelah beliau berkhutbah, ditanyalah oleh salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, mengapa ketika engkau hendak naik mimbar, aku mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali? Rasulullah menjawab, tadi sebelum aku naik mimbar untuk khutbah, Jibril datang kepadaku dan mengatakan, ya Muhammad, ragima anfa fulanin, ragima anfa fulanin, ragima anfa fulanin, idza dzukirta walam yusalli alaik. Hai Muhammad, merugilah seseorang dan merugilah seseorang jika namamu disebut lalu orang tersebut tidak mengucapkan solawat dan salam kepadamu. Ucapkan amin wahai Muhammad, maka aku pun mengucapkan amin. Kaum muslimin, jika kita mendengar Nabi Muhammad, maka ucapkanlah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Lalu apa amin yang kedua wahai Rasulullah? Amin yang kedua, Jibril mengatakan, ragima anfa fulan min man adraka syahra Ramadan falam yughfar dhunubuh falam yughfar dzambuh. Jibril barusan menyampaikan kepadaku, merugilah seseorang yang ketika mendapatkan bulan suci Ramadan, sebentar lagi Ramadan akan datang, angin surga akan menyapa kita, pintu-pintu surga akan menyapa kita. Kata Rasulullah, yaitu melalui Jibril, merugilah seseorang yang kedapatan bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampunkan karena dia tidak sungguh-sungguh beribadah di dalamnya. Ucapkan amin hai Muhammad, maka aku pun mengucapkan amin. Lalu apa amin yang ketiga wahai Rasulullah? Amin yang ketiga, Jibril datang kepadaku pula dan mengatakan, ragima anfa fulan man adraka abawaihi falam yudkhilahul jannah. Hei Muhammad, ucapkan amin. Merugilah seseorang yang kedapatan kedua orang tuanya di masa hidupnya, orang tuanya hidup, namun dia tidak bisa masuk surga gara-gara bapak dan ibunya. Rugi orang itu. Kenapa? Sebab orang tersebut tidak berbakti kepada kedua orang tuanya yang menyebabkan ia masuk surga. Merugilah orang itu. Ucapkan amin hai Muhammad. Aku pun mengucapkan amin. Kaum muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah, inilah kewajiban kita yang kedua. Tidak cukup kita pandai solat kita panjang, doa kita panjang, tahajud kita panjang, tapi kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka kita akan sia-sia iman kita. Pun tidak cukup bakti kita tinggi kepada kedua orang tua kita, tapi kita solat tidak pernah, ibadah tidak pernah, pun tidak cukup. Maka kedua ini harus bergandengan. Lalu yang terakhir kaum muslimin, hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu sehingga ketika laki-laki itu mencapai usia kematangan, ay qawiya wa syabba wartajala, usia 40 tahun, usia sempurna kekuatannya, sempurna kepemudaannya, dan sempurna dia menjadi seorang laki-laki. Wa balagha arba'ina sanah, dan sampailah dia usia 40 tahun. Imam Ibnu Abbas menjelaskan, umumnya seorang laki-laki yang sudah berusia 40 tahun, maka tidak akan banyak yang terjadi perubahan pada dirinya. Kenapa? Dia sudah matang. Karenanya hati-hatilah ketika orang itu berusia 40 tahun. Diriwayatkan dari Abdurrahman
Dan dia mengatakan, qultu li Masruq, aku mengatakan kepada seorang ulama yang bernama Masruq dari kalangan tabi'in, mata yu'khadur rajulu bidhunubihi, hai Imam Masruq, kapankah laki-laki hukum oleh Allah dengan dosa-dosanya, akan diperhitungkan oleh Allah dengan dosa-dosanya? Dia menjawab, idza balagtal arba'ina fakhudh hidrakah, jika engkau sudah usia 40 tahun, hati-hatilah engkau. Disinilah Allah akan menghitung engkau secara cermat. Ketika 40 tahun engkau tidak beribadah secara signifikan, tidak ada nilai-nilai kebaikan secara signifikan pada usia 40 tahun, hati-hati. Kenapa? Bisa jadi ke depannya Anda juga tidak banyak perubahan. Karenanya ketika orang sudah usia 40 tahun, mulailah dia fokus untuk beribadah. Kaum muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Saya tutup dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan baik oleh Imam Al-Hafidh Abu Ya'la Al-Musili dan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Al-abdul muslim idza balagha arba'ina sana khaffafallahu ta'ala hisabah. Seorang beriman ketika usia 40 tahun, di mana dia rajin bertaubat, rajin beribadah, selalu memperbaharui taubat di saat usia 40 tahun. Dan inilah yang dianjurkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu dianjurkan ketika seorang berusia 40 tahun untuk memperbaharui taubatnya. Kata Rasulullah, seorang hamba beriman yang rajin bertaubat ketika usia 40 tahun, maka Allah ringankanlah dosa-dosanya. Wa idza balagha 60 sanah razaqahullahu al-inabah ilaih, itu 40 tahun. Kata Rasulullah, dan seorang hamba ketika berusia 60 tahun, catat kaum muslimin, siapa di antara kita yang berusia 60 tahun? Jika seorang hamba berusia 60 tahun, maka apa yang terjadi? Allah berikan rezeki kepadanya, yaitu Allah akan menerima taubatnya dengan syarat ketika usia 60 tahun ia rajin ibadah dan rajin bertaubat. Lalu Rasulullah melanjutkan, wa idza balagha 70 sana ahabbahu ahlus sama, dan seorang hamba beriman ketika berusia 70 tahun, catat kaum muslimin, siapa di antara kita yang berusia 70 tahun? Apa yang Allah berikan bagi orang hamba yang berusia 70 tahun, ahli ibadah dan rajin bertaubat, rajin ke masjid? Ahabbahu ahlus sama, mulailah orang itu dirindukan oleh para malaikat yang ada di langit. Malaikat mulai memanggil-manggil, kapan engkau datang ke kami? Sebab orang ini sudah usia 70 tahun. Wa idza balagha 80 sanah thabbatallahu ta'ala hasanatihi wa maha sayiatihi. Catat kaum muslimin, siapa di antara kita yang berusia 80 tahun? Rasulullah menjelaskan, dan jika ia sampai usia 80 tahun, maka saat itu Allah kokohkan, Allah tetapkan segala kebaikannya, dan Allah hapus segala dosa dan kesalahannya. Dan yang terakhir, wa idza balagha 90 sanah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa syafa'ahu Allahu fi ahli baitihi wa kutiba fis sama asirullahi fil ardi. Dan seorang hamba ketika usia 90 tahun, kata Rasulullah, maka Allah ampunkan dosanya yang telah lewat dan yang akan datang, sebab orang ini sudah pikun. Dan Allah berikan maaf dia di tengah keluarganya, keluarganya akan memaafkan karena dia sudah usia pikun 90 tahun. Dan akan dicatat oleh Allah bahwa dia adalah sebagai tawanan makhluk langit yang masih hidup di dunia. Kaum muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, inilah yang dapat khatib sampaikan. Maka ditutup oleh Imam Ibnu Katsir, siapa di usia penghujung 40 tahun ke atas dia banyak beribadah, maka dosanya sekalipun malang melintang akan Allah hapuskan, dan sekalipun kebaikannya sedikit maka akan Allah luaskan. Hingga diriwayatkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Jibril
barusan datang kepadaku dan mengatakan, hai Muhammad, apa kata Jibril? Yu'ta bihasanatil abdi wa sayiatih fayaqtassu ba'duha bi ba'din fa idza baqiyat hasanatun wassa'allahu lahu fil jannah. Kata Jibril, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kelak akan didatangkan dengan kebaikan laki-laki dan kejahatannya dan akan dihitung semua. Dan jika yang tersisa hanya satu kebaikan, maka akan Allah luaskan baginya surga untuknya. Betapa rahmannya, betapa maha penerima taubatnya Allah, kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah, semoga bermanfaat dan Allah jadikan kita di usia-usia tua ini banyak beribadah, banyak fokus dan konsentrasi beribadah. Tinggalkanlah kaum muslimin gemerlapan dunia, mulailah kita konsentrasi ibadah. Jangan terlalu kita tergantung dan direpotkan oleh hal-hal dunia, karena umur kita pada hakikatnya hanya sebentar saja. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabil athhar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radhiyallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li jami'i mautal muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyah wa li rasulika bir risalah wa matu ala dhalik. Allahumma jazim bil hasanati ihsana wa bis sayyiati afwa wa ghufrana hatta yakunu mutmainnina fi butunil luhud wa 'inda qiyamil ashhadi aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkaruna fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah.